Desa Payaman adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa Payaman memiliki luas area 1.287.878 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 12.142 jiwa. Desa Payaman sendiri dibagi menjadi 7 dusun, yaitu Dusun Sawo, Dusun Ringin, Dusun Gayam, Dusun Asem, Dusun Palirangan, Dusun Bango, dan Dusun Sejajar. Desa Payaman memiliki hamparan sawah yang sangat luas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Payaman berprofesi sebagai petani, pedagang, kuli bangunan, dan sebagian berprofesi sebagai wira swasta. Desa Payaman memiliki fasilitas yang lengkap. Di antaranya adalah pasar. Pasar yang berada di Desa Payaman dinamakan Pasar Ringin. Di pasar ini menjual berbagai produk, dari jualan makanan, pakaian, perabot rumah tangga, aksesoris, peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Masjid. Terdapat 2 masjid yang berada di Desa Payaman, yaitu Masjid Baitur Rahman dan Masjid Al-Jihad, yang mana masjid ini digunakan untuk menunjang kegiatan peribadatan penduduk Muslim. Tlogo. Tlogo ini ditandai dengan pohon ringin yang sangat besar, sekaligus disertai dengan lapangan yang sangat luas. Lapangan ini digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah sepak bola. Di samping itu, Desa Payaman juga mempunyai fasilitas berupa puskesmas. Ketersediaan fasilitas kesehatan juga penting bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan, khususnya masyarakat Desa Payaman. Desa Payaman juga memiliki banyak fasilitas lembaga pendidikan. Salah satunya adalah Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abbidin. Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abbidin merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di Desa Payaman. Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abbidin berada di Jalan PPRM nomor 102, Payaman, Solokuro, Lamongan. Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abbidin memiliki pendidikan formal dimulai dari SPS, KB, TK Raudhatul Muta'abbidin, MI Raudhatul Muta'abbidin, MTS Raudhatul Muta'abbidin, SMP Dr. Mustain Romli, Madrasah Aliyah Raudhatul Muta'abbidin, dan SMA Dr. Mustain Romli. Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abbidin juga memiliki pendidikan non-formal yang terdiri dari TPQ An-Nahdhiyah Raudhatul Muta'abbidin dan Madrasah Diniyah Raudhatul Muta'abbidin. Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Muta'abbidin adalah madrasah yang didirikan sejak tahun 1970 di bawah naungan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abbidin. Madrasah yang beralamatkan di Jalan Ponpes Raudhatul Muta'abbidin nomor 102 Payaman,
Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur ini memiliki visi terwujudnya madrasah yang unggul berstandar nasional, dijiwai nilai-nilai Islami dan teknologi atau IMTAK dan IPTEK. Terletak di lokasi yang sangat strategi, Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Muta'abbidin menyediakan berbagai fasilitas yang memadai untuk sarana belajar mengajar. Fasilitas yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Muta'abbidin antara lain gedung sekolah yang presentatif, ruang kelas yang nyaman, lapangan olahraga, musola, perpustakaan, laboratorium komputer, kantin, majalah dinding, dan berbagai fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Sebagai madrasah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Muta'abbidin memisahkan kelas antara siswa putra dan siswi putri, sehingga Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Muta'abbidin memiliki jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 putra dan kelas 1 sampai kelas 6 putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh dan ketua yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abbidin, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di MI Raudhatul Muta'abbidin. Semoga anak-anak yang belajar di MI Raudhatul Muta'abbidin menjadi anak yang soleh, solihah, berguna bagi orang tua, nusa, bangsa, dan negara. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru atas pengabdiannya di MI Raudhatul Muta'abbidin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah, sehingga kelak setelah kita meninggal dapat kita petik manfaatnya. Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian yang kami hormati, perlu diketahui bahwa sekolah kami MI Raudhatul Muta'abbidin ini terletak di pedesaan dengan jumlah siswa sekitar 300 orang dengan status yang bermacam-macam. Ada petani, ada pedagang, dan lain sebagainya. Namun sekolah kami ini bernaung di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abbidin, sehingga segi mutu tidak mau kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah kami selalu yang bermartabat dan selalu meningkatkan mutunya, sehingga tiap hari bisa lebih baik dan lebih baik. Visi misi sekolah kami adalah mewujudkan madrasah yang unggul, berstandar nasional, dijiwai dengan nilai-nilai IMTAK dan IPTEK. Jadi IMTAK ilmu iman dan takwa, kemudian IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di samping ilmu agama, ilmu umum juga diseimbangkan. Misi kami adalah satu, punya lulusan yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, berkarakter yang mulia di mana saja ia berada. Kemudian misi kami yang kedua adalah punya ilmu agama dan keagamaan. Di samping punya ilmu juga bisa mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian misi kami yang ketiga adalah punya lulusan yang religius, berjiwa sosial, punya pengetahuan dan keterampilan. Kemudian misi kami yang selanjutnya adalah punya lulusan yang akidahnya kuat, yang ilmunya kuat, yang dalam istilah moto kami adalah punya siswa yang berotak London, berdada Masjidil Haram. Kemudian
target kami atau standar kelulusan kami setelah anak-anak lulus dari MI itu punya SKL. SKL kami yang pertama adalah hafal juz amma, kemudian surat-surat penting, ada surat waqiah, ada surat tabarok dan lain sebagainya. Kemudian hafal asmaul husna, asmaul nubuwah, aqaid 50, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat wajib jaiz bagi Rasul dan jaiz bagi Allah. Ini semua dibaca ketika akan masuk pembelajaran. Jadi sebelum masuk pembelajaran anak-anak harus membaca yang saya sebutkan tadi. Kemudian SKL yang kedua adalah hafal doa-doa dalam sholat, praktek sholat, dan doa setelah sholat. Kemudian SKL yang ketiga adalah punya akhlakul karimah dengan dibuktikan di mutu MI, yaitu sholat, salam, salim, senyum, dan sopan santun. Karakter ini dibiasakan di MI setiap hari, sehingga anak-anak kalau akhlaknya sudah bagus maka hidup di mana saja akan menjadi anak yang baik. Kemudian SKL yang keempat adalah punya nilai rapot mulai dari kelas 1 sampai 6 dengan nilai di atas KKM. Itu adalah standar kelulusan di MI Rohatul Muta'abidin. Anak-anak jika lulus dari MI tidak bisa itu, maka anak-anak tidak bisa untuk mengambil ijazah. Di samping itu juga di MI perlu diketahui ada beberapa kegiatan yang perlu diketahui anak-anak, bahwasanya di samping kegiatan pembelajaran ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Di MI ada ekstrakurikuler, yang pertama adalah ekstra seni, pramuka, dan olahraga. Ini dibina oleh kakak pembina yang sudah profesional. Kemudian ekstra yang kedua adalah ada namanya kegiatan ekstra lembaga bimbingan matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Kemudian ekstra yang nomor 3 adalah pembinaan siswa berprestasi. Itu terkait dengan kegiatan ekstra. Kemudian di samping itu juga anak-anak di MI ada namanya pembiasaan pendidikan berkarakter di MI Rohatul Muta'abidin. Mulai datang sekolah harus mengucapkan salam berjabatan dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian ketika masuk sekolah harus hormat kepada bendera. Kemudian lagi ketika pembelajaran harus konsentrasi. Ketika masuk sekolah ada prosedurnya, ada karakternya. Ketika pulang dari sekolah juga ada karakternya. Jadi anak-anak, saya mohon untuk karakter ini dibiasakan. Di samping itu juga ada yang namanya menjawab adzan setelah akan dikumandangkan dan berdoa. Kemudian lagi melaksanakan sholat ba'diyah dan qobliyah. Kemudian lagi adalah berdoa setelah akan melaksanakan kegiatan. Kemudian berjabatan tangan dengan mencium Bapak Ibu Guru ketika di mana saja. Kemudian di samping itu juga ada akhlak sesama teman, sesama kakak kelas dan sebagainya. Itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Nanti secara rinci akan kami sampaikan ketika ada maksama atau ada pembinaan setiap hari. Terima kasih. Saya doakan anak-anak yang sekolah di MI Rohatul Muta'abidin menjadi anak yang soleh solehah, berguna bagi orang tua, nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan KKN. Program kegiatan KKN yang saya jalankan berupa pengabdian kelembagaan. Pengabdian kelembagaan ini berupa bimbingan belajar di luar jam sekolah. Dalam melaksanakan bimbingan belajar,
Saya mengambil mata pelajaran tematik PKN. Kegiatan bimbingan belajar ini diikuti kelas 5 putri dengan jumlah mencapai 8 anak. Untuk menunjang proses bimbingan belajar, saya terapkan dengan menggunakan media pembelajaran seperti laptop, video pembelajaran, PPT, sekaligus adanya penerapan game edukasi. Dengan adanya pendampingan bimbingan belajar, anak-anak terlihat semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan belajar bersama.